5 fakta keluarga Dani yang ngaku mudik Gombang, Bandung. Sang ibu malu, sengaja jalan kaki cari uang. Tribunnews.com. Inilah 5 fakta keluarga dari Dani Rahmat, umur 39, Masitoh Ainun, umur 36, yang mengaku mudik dengan jalan kaki dari Gombang, Bandung. Kisah mudik dari pasangan suami istri Dani dan Masitoh memantik simpati dari sejumlah masyarakat. Mereka mengaku jalan kaki dari Gombang, Jawa Tengah menuju kampung halamannya di Bandung, Jawa Barat dengan berbekal uang sebesar Rp120.000. Dani dan Masitoh juga mengajak kedua anaknya masih berusia balita untuk berjalan kaki sejauh kurang lebih dari 279 km. Namun, tak lama terkuak fakta lain dari perjalanan mudik pasangan ini. Rupanya, mereka tidak benar-benar mudik, mereka sengaja berjalan kaki untuk mencari uang. Keluarga ini merekayasa cerita sekaligus menjual rasa iba agar mendapat belas kasihan dari orang-orang yang ditemui. Bahkan, Ibunda Dani mengaku malu dengan perilaku anaknya serta membeberkan sikap Dani selama ini. Dani kerap merekayasa cerita. Viralnya kisah Dani Masitoh yang mengaku mudik dengan berjalan kaki dari Gombang ke Bandung membuat orang-orang yang di sekitar mereka buka suara. Mereka membeberkan seperti apa sosok Dani dan Masitoh. Satu di antaranya adalah Ujang yang merupakan tetangga Lilis Suryani, ibunda Dani. Ujang menyebut Dani kerap merekayasa cerita. Dani disebut menjual rasa iba demi mendapatkan uang. Demi mendapatkan materi, ia menjual rasa iba itu. Katanya, ia juga mengetahui keberadaannya Dani pada pekan lalu di rumah ibunya. Dani juga sempat bertengkar dengan sang ibu. Seminggu sebelumnya ada di sini dan bertengkar dengan keluarganya. Katanya, Dani juga kerap membuat masalah. Sosok lain yang mengumbar sifat Dani adalah sang adik, Fitria Anissa. Anissa mengatakan kakaknya sering membuat masalah setiap kali datang ke rumah ibunya. Memang setiap kali kesini kerap membuat masalah, kata Fitria. Ia juga membenarkan sempat ada keributan antara ibunya dengan istri Dani. Ia mengaku tak rela karena ibunya sampai dibentak-bentak. Saya nggak terima ibu saya digituin, katanya. Anissa juga mengaku sempat cekcok dengan kakak iparnya, Masitoh. Hal itu terjadi sebelum Dani, istri dan anaknya berangkat. Saat itu, kakaknya memang sempat bilang akan ngegembel. Namun, Fitria tak terlalu memedulikan ucapan kakaknya. Saya dan ibu tidak tahu seperti ini. Saya kira balik lagi ke kontrakannya. Yang 1 tahun mereka ngontrak, tahu-tahu viral. Ucapnya lagi. Ibunda mengaku malu. Sementara itu, Lilis Suryani, ibunda Dani, mengaku sudah tak tahan atas anaknya sendiri. Setiap kesini ia kerap bawa masalah saja. Saya sudah capek mengurusnya, harus bagaimana? Ujarnya saat ditemui di rumahnya Minggu 9 Mei 2021. Saking tak tahannya, warga Kampung Bojong Sayang RW 1 RT 03 Desa Penanjung, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, ini berharap ada yang bisa memulangkan anaknya ke Medan. Ia mengaku sudah capek karena anaknya selalu membuat masalah. Semoga pemerintah membantu memulangkan mereka, sebab bukannya saya tidak sayang, tapi sudah capek karena kerap membuat masalah, ujarnya.
Akibat anaknya viral jalan kaki dari Gambong ke Bandung, Lilis pun kini merasa malu berat. Malu banget sampai seperti itu. Kalau bisa nggak usah viral. Ibu nggak pernah nyuruh seperti itu, kata Ibu Dani. Ia pun membandingkan kehidupan Dani dengan kehidupannya meski sudah tua. Lilis Suryani tak sampai meminta-minta belas kasihan dari orang, seperti Dani dan Masito. Ia mengaku masih mampu bekerja, walau saya sudah tua dan tak punya apa-apa, saya masih mampu kerja menjahit, katanya lagi. Ia menyayangkan anak dan mantunya melakukan hal seperti itu sampai viral. Ia tahunya sang anak kembali ke kontrakan. Dani dan Masito disebut sempat datang ke rumahnya pada pekan lalu. Dia pergi lagi, nggak tahu seperti itu. Saya tahunya mau ke kontrakannya. Namun, pada akhirnya ia kaget karena mendapatkan kabar anak dan mantunya viral di media sosial. Karena mengaku jalan kaki dari Gombong ke Bandung. Pengakuan Masito. Kini setelah pihak keluarga dan tetangga buka suara, kini giliran Masito yang mengungkapkan hal sebenarnya. Ia mengakui kisahnya yang mudik berjalan kaki dari Gombong ke Kebumen tidak sepenuhnya benar. Ternyata pasangan ini sudah setahun hidup di jalanan dan tidak mudik dari Gombong ke Cangkuang. Ia dan Dani sengaja membawa kedua anaknya melakukan perjalanan untuk menghidupi keluarga. Semua berawal dari tempat bekerja Dani yang gulung tikar. Mesin jahit diambil bos, jadi bingung kerjaan enggak ada. Yang ngajak hidup di jalan adalah saya. Kami turun ke jalan, yang penting ada buat makan. Ada yang ngasih kami terima, enggak ada yang ngasih kami jalan, ujar Masito saat ditemui di tempat karantina Minggu 9 Mei 2021. Menurut Masito, sekitar seminggu lalu mereka kembali melakukan perjalanan. Kami dari sini Cangkuang ke Cimindi naik angkot. Dari Cimindi naik kereta api ke Purwakarta. Purwakarta Bandung, ongkosnya cuma Rp7.000. Lalu dari Purwakarta ke Cikarang, mulai dari Cikarang kami jalan kaki, kata Masito. Masito mengatakan dari Cikarang mereka menuju Cikampek, Kerawang, Subang, dan Indramayu. Di Indramayu kami dapat tumpangan dinaikkan ke bus. Ditanya tujuannya mau kemana. Kalau sebutin jauh-jauh kasihan orang itu. Jadi saya sebut yang dekat-dekat saja ke Tegal. Ongkosnya cuman Rp100.000, tuturnya. Setelah di Tegal, menurut Masito, ia dan keluarganya jalan ke Gombang, Jawa Tengah. Dari Gombang mereka balik lagi, jadi muter, pergi dari utara pulang lintas selatan, katanya. Menurutnya, dia melakukan perjalanan seperti itu sudah 1 tahun. Setahun sebenarnya kami sudah keliling Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Cuma tidak hanya sambil diam, tapi sambil cari kerja. Tapi itu namanya cari kerja sangat susah, katanya. Mengaku ingin pulang ke Medan. Masito juga menjelaskan selama 1 tahun berkeliling dia mengibaratkan jalan-jalan gratis. Bila tak ada tumpangan jalan kaki, kalau tidur ada pom bensin, yang pom bensin ada di masjid. Kan di Jawa masjid tak ada yang dikunci, tuturnya. Hal tersebut dilakukan, kata Masito, saat anaknya yang kecil berusia 4 bulan dan sekarang sudah berusia 1,5 tahun. Tinggal di rumah mertua enggak mungkin, rumahnya kecil dan sempit. Untuk kontrakan harus jalan hidup, harus jalan.
daripada mencuri, gitu kan? Ujar Masito. Masito ternyata masih warga Lubuk Pakam, Medan, Sumatera Utara. Namun kartu identitasnya hilang karena tasnya dicuri orang saat berada di Cimahi. Begitu juga dengan kartu identitas sang suami. Semua tas saya diambil orang di Cimahi. Dipikir mereka apa ya? Padahal cuma baju saya, suami, dan anak-anak serta surat-surat itu, KTP dan lainnya, tuturnya. Dengan adanya kejadian viral tersebut, kakak dan orang tuanya menjadi shock. Bahkan kakaknya yang paling besar di Medan sampai darah tinggi. Setelah nggak ada penyekatan lagi, insya Allah kami balik ke Medan, mau ngurusin orang tua di sana, ucapnya.